Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada, di mana saja kita semua berada, semoga rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan Allah selalu menaungi kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang fadilah solawat, tentang keagungan, kemuliaan, hikmah-hikmah solawat. Tapi ketika berbicara tentang solawat, mau tidak mau kita juga akan berbicara tentang keagungan makom Rasulullah. Kemuliaan, keistimewaan, kebesaran, ketinggian, kedudukan makom Rasulullah. Nah, kita akan mulai dengan sebuah ayat sebagai pijakan solawat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Dalam ayat ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akan melihat ayat ini dari perspektif tafsir. Nanti saya akan mengutip beberapa tafsir supaya kita bisa melihat makna ayat ini secara utuh. Tanpa membaca tafsirnya kita akan kehilangan konteks. Kita akan kehilangan makna keistimewaan ayat ini. Tapi dengan tafsirnya nanti kita akan melihat keistimewaan, kebesaran, keagungan ayat ini. Ayat ini dimulai dengan Innallaha wa malaikatahu. Kata Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir dan juga Imam Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, ini adalah jumlah ismiyah yang dimasukin harfu inna litahqiq. Harfu inna ini taukid yang bermakna litahqiq untuk memberi penegasan, meyakinkan sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat muqarrabinnya. Lalu khobarnya yusalluna. Yusalluna ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mempunyai makna zaman hal dan zaman istiqbal. Zaman hal dan zaman mustakbal. Zaman sekarang dan zaman masa depan. Artinya apa? Artinya kata Imam Alusi, hadza ta'bir lidalalati 'ala dawam wal istimrar. Ungkapan ini, jumlah ismiyah yang diikuti dengan khobar jumlah fi'liyah ini menunjukkan solawat yang Allah baca dan para malaikat muqarrabinnya ini menunjukkan sifatnya tetap, langgeng, dan kontinu berkesinambungan sampai masa depan. Artinya apa? Artinya Allah dari zaman dahulu Rasulullah hidup, lalu Rasulullah sudah wafat sampai sekarang, dan sampai masa depan Allah dan para malaikat akan terus menerus bersolawat kepada Rasul. Ini maknanya. Liddalalati 'ala dawam wal istimrar, kata Imam Alusi. Nah, penggalan ayat yang pertama ini sekarang kita akan melihat dari perspektif Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat muqarrabinnya itu bersolawat kepada Rasul. Nah, kata Ibnu Katsir begini. Maksud potongan ayat ini, Allah memberi kabar kepada kita. Allah memberitahu kepada kita kedudukan Rasulullah ini di Mala'ul A'la. Di alam langit itu sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi. Bayangkan Rasulullah dipuji, dicanjung, dipuja oleh Allah dan seluruh para malaikat muqarrabin di alam malakut. Nah, potongan ayat ini kata Ibnu Katsir memperlihatkan makom Rasulullah itu makomul a'la, tinggi, termulia. Lalu potongan ayat selanjutnya mengatakan begini. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah solawat salam kepada Rasulullah. Dan salam penghormatan dengan penghormatan yang sesungguhnya. Nah, kata Ibnu Katsir, Rasulullah ini sudah mulia di alam malakut. Lalu Allah memerintahkan lagi penduduk
bumi, terutama umat Islam, untuk bersolawat kepada Rasul. Nah, dengan satu ayat ini, kata Ibnu Katsir, Rasulullah itu mencapai kemuliaan yang lengkap. Dipuja di Mala'ul A'la, dipuja di Alamus Sufla. Dipuja di pintu langit, di alam langit, lalu dipuja di bumi. Disanjung, dipuja di alam malakut, dipuja, disanjung di alam dunia. Nah, kata Ibnu Katsir, dengan ayat ini Rasulullah itu makom kemuliaannya lengkap. Di mata Allah, di mata malaikat, di mata manusia, khususnya umat Islam kita. Ini yang pertama. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sekarang kita lihat yang kedua, lagi-lagi dari perspektif tafsir. Saya menemukan di beberapa tafsir, misalnya tafsir Hadaiqur Raih wa Raihan, tafsir ini. Lalu ada juga di tafsir Bahrul Madid, misalnya karangan Syekh Ibnu Ajibah. Kedua ulama ini, Muhammad Amin Harari dan Syekh Ibnu Ajibah, mengatakan begini. Kata Syekh Ibnu Ajibah mengatakan begini ketika menafsirkan ayat ini. Hadza tasrif atamu wa a'zamu min tasrifi Adam alaihissalam bi amril malaikati bisujudi lahu. Ayat ini, kata Ibnu Ajibah, Allah memberi penghormatan, pengagungan, pemuliaan kepada Nabi Muhammad lebih sempurna dan lebih agung daripada yang Allah berikan kepada Nabi Adam ketika Allah memerintah para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adama fasajadu. Sujudlah engkau semua wahai para malaikatku kepada Nabi Adam. Fasajadu, para malaikat semua sujud. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Kata Ibnu Ajibah dan Muhammad Amin Harari, makom ayat ini, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad jauh lebih sempurna dan lebih agung daripada kemuliaan, kehormatan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Kenapa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam hanya ada satu aktor, malaikat. Malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam. Tapi dalam ayat ini, surat Al-Ahzab ini, kata Ibnu Ajibah, kata Muhammad Amin Harari, ada 3 aktor. Pertama Allah yang menghormati, mengagungkan, memuliakan, memuji Nabi Muhammad. Kedua, para malaikat, seluruh para malaikat muqarrabin di alam malakut. Ketiga, ada kita manusia sebagai umat Islam. Nah, jelas 3 aktor, 3 pelaku ini, kata Ibnu Ajibah, jauh lebih sempurna, jauh lebih mulia dari penghormatan hanya satu aktor. Nah, ini yang kedua. Para netizen yang dimuliakan Allah, sekarang kita melihat yang ketiga, juga tentang kemuliaan, keagungan, keistimewaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa ayat ini merupakan syaraf Allah, pemuliaan Allah kepada Nabi Muhammad, baik ketika Nabi Muhammad masih hidup maupun ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Lalu Imam Qurtubi ingin menunjukkan kemuliaan sholawat ini dengan mengutip pandangan beberapa ulama. Ada satu ulama besar kaum sufi, ulama sufi besar yang dikutip oleh Imam Qurtubi, yaitu Sahal bin Abdullah. Kata Imam Qurtubi, Sahal bin Abdullah ini mengatakan begini. As-salatu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadat. Lianna Allah tawallaha wa malaikatuhu. Wa amaru bihal mu'minin wa sairul ibadat laisa kadzalik. Kata Sahal bin Abdullah. Artinya begini. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadat, ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ketika Allah memerintah sholawat, Allah langsung menjadi teladan utama yang bersholawat. Lalu diiringi oleh seluruh para malaikat muqarrabin bersholawat juga kepada Rasulullah. Lalu baru Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk bersholawat kepada Rasul. Wasairul ibadat, kata Sahal bin Abdullah, laisa kadzalik. Ibadah-ibadah yang lain tidak ada yang seperti ini. Kita bayangkan begini.
Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah kan tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kita untuk zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan kita untuk berhaji dengan berbagai ritualnya, tapi Allah tidak melaksanakan haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah langsung menjadi aktor utama. Allah langsung menjadi teladan utama bersama para malaikat muqarrabin yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan keagungan, keistimewaan, kemuliaan bersolawat. Ketika kita bersolawat, kita sedang berada dalam barisan Allah bersama para malaikat muqarrabinnya. Ini keistimewaan solawat. Para netizen yang dimuliakan Allah, sampai di sini sekarang pertanyaannya adalah apa sebetulnya makna solawat dari Allah, dari para malaikat muqarrabin, dan juga dari kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ada banyak pandangan para ulama tentang makna solawat. Imam Qurtubi misalnya, dan juga Wahbah Zuhaili misalnya dalam Tafsir Munir, dan Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan as-salatu minallah rahmatuhu wa ridwanuhu. Solawat dari Allah itu rahmat umum, rahmat khusus, dan keridhaan Allah untuk terus menerus mengangkat Nabi Muhammad. As-salatu minal malaikah ad-du'a wal istighfar. Solawat dari malaikat kepada Nabi Muhammad itu doa untuk mengangkat derajat Nabi Muhammad terus menerus dan juga memohonkan ampun. As-salatu minal ummah ad-du'a wa ta'zim. Dan solawat dari kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah doa kepada Nabi Muhammad agar dimuliakan Nabi Muhammad oleh Allah, dan juga salam penghormatan kita kepada Rasulullah. Tapi ada yang menarik, saya ingin ngutip dalam tafsir Hadaiqur Raih wa Raihan karangan Muhammad Amin Al-Harari. Ini tafsir yang sangat bagus sekali ya. 32 jilid, lengkap sekali. Syekh Muhammad Amin Harari menafsirkan dengan berbagai corak pendekatan. Ada pendekatan bahasa, nahwu sorob, kaedah nahwu sorob, tasrif, balaghah misalnya, qiraat Qur'annya, lalu pendekatan hukum fikihnya, lalu pendekatan filosofisnya, pendekatan tasawufnya, lalu kadang-kadang dibumbui dengan kisah-kisah sufistik, kisah-kisah pesan moral yang sangat menyentuh. Nah, tafsir ini tafsir yang sangat komprehensif sampai 32 jilid. Nah, Imam Harari mengatakan begini, banyak pandangan-pandangan para ulama tentang makna solawat dari Allah, dari para malaikat, dan dari umat Nabi Muhammad. Misalnya saya kutipkan begini, kata Imam Harari, as-salatu minallah at-tashrifu bimazidil karomati lin nabi. Jadi solawat dari Allah kepada Nabi Muhammad itu pemuliaan, pengagungan, penghormatan dari Allah untuk menambah kemuliaan, kebesaran, ketinggian Rasulullah. Wa rahmatu ammah, dan rahmat dari Allah yang sifatnya umum. Wa sholatu khosoh, dan kesejahteraan, kemakmuran untuk mengangkat derajat Rasulullah terus menerus secara khusus. Imam Harari juga mengatakan begini, sholawatullah ala nabi sallallahu alaihi wasallam tablighuhu ilal maqamil mahmud. Solawat dari Allah kepada Nabi, tablighuhu ilal maqamil mahmud. Allah menyampaikan Rasulullah kepada makom mahmud, makom yang terpuji, makomul a'la, makom tertinggi, kedudukan tertinggi. Apa makom tertinggi itu? Salah satunya wahwa makomus syafa'ati li ummati, yaitu makom syafaat. Rasulullah memberi syafaat kepada umatnya, kita semua di akhirat kelak. Makanya Rasulullah kan disebut juga sohibus syafa'ah, sohibul wasilah. Lalu apa makna solawat dari para malaikat? Wasolawatul malaikah du'auhum lahu biziyadati martabatihi. Doa para malaikat kepada Nabi Muhammad agar mengangkat,
agar Allah mengangkat, menambah martabat Nabi Muhammad. Kedudukan Nabi Muhammad itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Wa istighfaruhum li ummatihi. Dan istighfar para malaikat, memohonkan ampun para malaikat ini untuk umat Nabi Muhammad. Lalu apa solawat dari kita kepada Rasul? Wa solawatul ummah mutaba'atuhum lahu. Kita mengikuti Rasulullah, kita meneladani Rasulullah, kita meneladani sunnah Rasulullah. Wa mahabbatuhum iyahu, dan kita mencintai Rasulullah. Wa sana'u alaihi bidzikril jamil, dan kita memuji Rasulullah dengan solawat yang kita baca untuk melukiskan keindahan, keagungan, kemuliaan Rasulullah. Nah, inilah makna solawat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sampai di sini sekarang kita pertanyaan yang terakhir, sampaikah solawat yang kita baca ini kepada Rasulullah? Dengarkah Rasulullah dan dijawabkah solawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah? Ini ada yang menarik. Sewaktu Rasulullah masih hidup, lalu mengajarkan solawat ketika turun ayat ini. Rasulullah mengajarkan solawat kepada para sahabat. Lalu sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasul, kalau engkau sekarang masih ada di hadapan kami bersolawat kepada engkau mendengar, mungkin engkau bisa menjawab secara langsung solawat kami. Tapi nanti ya Rasul, ketika engkau sudah tidak ada bersama kami, lalu kami mengucapkan solawat terus menerus kepada engkau, apakah engkau mendengar? Apakah engkau bisa menjawab solawat kami ya Rasul? Rasulullah tersenyum, lalu beliau menjawab, Inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, di dunia ini, di alam semesta ini mempunyai malaikat sayyahina yang mengembara, ditugaskan oleh Allah mengembara di alam semesta ini, yuballighuni an ummati salam, yang akan menyampaikan sholawat salam yang dibacakan umatku kepadaku, hatta arudda alaihi salam, dan salam sholawat mereka akan aku jawab. Nah, ini yang menarik, dijawab oleh Rasulullah. Saya ingin melengkapi begini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali dalam juz pertama ketika menjelaskan Kitabus Sholah tentang sholat. Lalu Imam Ghazali menjelaskan di dalam subbab-subbabnya itu ada menjelaskan tentang makna-makna batin bacaan sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam. Nah, bacaan-bacaan itu dieksplorasi oleh Imam Ghazali makna-makna batinnya. Nah, sewaktu membaca tahiyat, kita akan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam tercurahkan, salam keselamatan tercurahkan kepada engkau ya Rasul, dan juga keberkahan, kemakmuran dari Allah tercurahkan pula kepada engkau ya Rasul. Nah, ketika mengucapkan salam ini, kata Imam Ghazali begini, wal yasduk amalaka fi annahu yablughuhu. Yakinkan dalam angan-anganmu, dalam benakmu, dalam dirimu, fi annahu yablughuhu. Solawat salam yang engkau baca itu yablughuhu, sampai kepada Rasulullah. Bukan hanya sampai, wa yaruddu alaika ma huwa aufa minhu. Bahkan dibalas oleh Rasulullah ma huwa aufa minhu, dengan salam solawat yang jauh lebih sempurna daripada solawat yang kita baca. Nah, inilah kata para ulama sufi, sebetulnya ketika kita sanggup menghadirkan hati seperti ini, ketika membaca salam sholawat kepada Rasulullah, kita sedang melakukan ziarah spiritual. Kita melakukan ziarah ruhani kepada Rasulullah. Kita melakukan silaturahmi ruhani. Kita melakukan kontak ruhani dengan Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah dengan salam sholawat yang sempurna. Pada titik inilah, kata para ulama, nanti hidup kita berkah. Harta kita berkah. Pekerjaan kita berkah. Anak-anak kita berkah. Keluarga kita berkah. Seluruh
kehidupan kita sedikit demi sedikit akan diliputi keberkahan. Ini salah satu fadilah ketika kita membaca sholawat dengan penuh kesadaran hati. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau begitu sampai di sini apa manfaat sholawat? Apa fadilah keutamaan sholawat? Sangat banyak sekali. Tapi kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah nanti akan kita bicarakan pada pertemuan kedua atau ketiga. Insya Allah akan kita bicarakan tentang hikmah-hikmah sholawat yang sangat agung sekali, sangat mulia sekali. Insya Allah bisa menolong kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Karena itu sebagai kesimpulan, mari ketika kita sudah mengetahui makom Rasulullah yang agung, mulia, besar, dan keindahan sholawat, mari kita rajin-rajin bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat yang terus-menerus kita baca, kita akan mencintai Rasulullah sekaligus juga kita dicintai oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan solawat yang rajin kita baca ini, kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah di yaumul qiyamah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.